Nggak bisa, Kak. Tuhan selalu bisa ngangkat. Nah, berarti Tuhan kamu tidak berkuasa gitu. Tuhan saya berkuasa menurut saya, Kak. Tapi Tadi nggak tahu katanya ya. tidak bisa. Tapi kan saya Tadi cari katanya tidak bisa. pengetahuan juga dari Kakak. Nah, baik Uni bantu sekarang. Ini tadi Uni men-trigger kamu supaya kamu terkejut dulu kamu dengan statement itu. Jadi gini, sebenarnya tentang Tuhan, kita tidak boleh tahu dari orang yang bukan nabi. Sepakat nggak itu? Ya, kita nggak boleh tahu Jadi Tuhan gini aja deh, bukan nabi. gini aja deh. Kamu tahu dari kamu tahu tentang Tuhan itu dari mana coba? A, dari Tuhan itu sendiri. B, dari nabi yang diutus. C, dari malaikat. Tahu dari pendeta. Seharusnya tahu dari mana tentang Tuhan? Jadi kita pelan-pelan Sekarang ya. di 2026 ya dari pendeta, Kak. Nah, seharusnya kita tahu tentang Tuhan dari mana? Dari Menurut nabi yang sebelumnya, Kak. kognitifmu lah. Mantap nih, berarti kamu jalan. Maka sebanyak ini orang mengaku nabi, pasti ada nabi palsu dan nabi asli, betul? Betul. Maka nabi yang benar harus ada kriterianya, betul? Maka nabi yang tidak benar harus ada ciri-cirinya, betul? Betul, Kak. Nah, kamu coba karena kamu Kristen, kecuali kamu Islam. Dalam Islam, semua orang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad itu palsu. Jadi kami tidak pernah sibuk mana nabi palsu mana ini, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi kalau Yesus mengajarkan Matius 7 nomor 15 tadi udah ditunjukkan. Ada Bible nggak di situ sekarang? Saya pakai laptop aja, Kak. Boleh, bagus. Buka Matius pasal 7 nomor 15, sekarang dibaca perikopnya dan juga kamu baca ayatnya dari 15. 15, 16, 17, 18, baca itu. Matius pasal 7 nomor 15. Ini perikop tentang ajaran sesat. Matius pasal 7 nomor 15, 16, 17. Mereka waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18-nya, Dek. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Oke, sekarang saya tanya. Kata Yesus, mungkin nggak orang buruk, pohon itu kan orang, buah itu kan perbuatan. Orang yang karakternya jahat selama hidupnya, bisa nggak dia berbuah baik menjadi nabi? Orang Kata yang Yesus di ayat 18-nya. Ini kan bicara nabi palsu. Kita Ya. kan bicara konteksnya tentang nabi palsu. Bisa nggak orang yang jahat dari kecil, dari sudah berbuat jahat, bisa nggak dia diangkat jadi nabi menurut Yesus? Di dalam Alkitab ini orang yang jahat tidak bisa berbuah baik ya, pastinya. Sekarang saya tanya, menurut kamu bisa tidak orang jahat menjadi nabi dan rasul? Bisa nggak menurut kamu? Itu kan tadi menurut Yesus, sekarang menurut kamu. Kalau menurut subjektif saya, saya panggil apa nih, Uni Rifa ya. Uni. Nah, Kak Uni, orang yang jahat bisa-bisa saja kalau memang Tuhan punya kehendak untuk mengubah hatinya, menurut saya. Nah, terbukti kan, Dek? Terbukti kamu itu membantah Yesus kan? Kita bicara konteks nabi dan pengajar. Yesus mengatakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, tapi kamu bilang mungkin. Padahal Yesus sudah bilang sama kamu loh, tidak mungkin katanya. Kamu bilang mungkin. Sekarang yang mengikuti Yesus saya atau kamu? Saya sepakat dengan Yesus. Loh, kamu bilang mungkin. Yesus bilang tidak mungkin. Saya sepakat dengan Yesus. Tidak mungkin nabi itu bejat kelakuannya dari awal. Makanya kami tidak mungkin percaya Paulus pembunuh itu adalah rasul dan nabi. Nggak mungkin.
pengajar, nggak mungkin dia. Kenapa? Yesus sudah mengatakan, hati-hati dengan orang Farisi munafik. Paulus Farisi munafik. Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Ciri-ciri Nabi itu dia pura-pura baik. Saya ini nggak menunjukkan pura-pura baik depan kamu. Saya benar katakan benar, salah katakan salah. Saya nggak perlu berbuat sok-sok baik di depan si Tina tadi. Kenapa? Saya bukan nabi palsu. Nabi palsu itu sok baik. Nabi asli itu memang baik dari kecil. Makanya tunjukkan satu perbuatan jahat Nabi Muhammad dari kecil sampai beliau wafat. Nggak akan kalian temukan itu. Tapi ketika kalian ditanya, tunjukkan perbuatan jahat Paulus. Dia sendiri mengakui dia telah membunuh Stefanus, menyesal jemaat Yesus. Setelah mengaku rasul pun dia menipu. Jadi ketika kamu mengaku pengikut Yesus, ketika Yesus bilang tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, apa kata kamu barusan tadi? Kamu ingkari Yesus. Mungkin kalau Tuhan berkehendak, lah itu Tuhanmu loh yang bilang loh. Inilah kenapa kalian itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Kalian sejatinya orang yang mengklaim mengikuti Yesus, tapi kalian itu pengikut Paulus. Sekarang kamu betul nggak ingin mengikuti Yesus? Iya. Oke, saya tanya sama kamu. Menurut Yesus, Tuhan itu ada berapa? Kalau dalam konsep Kristen, Tuhan itu menurut saya Saya nggak bilang Kristen. Yesus itu tak kenal Kristen. Saya bilang, kamu mau ngikuti ajaran Kristen atau mau ngikutin ajaran Yesus? saya kan beragama Kristen Kak, tapi Kak. Iya, karena kamu itu Kristen, maksudnya mengaku-ngaku aja. Sekarang saya tanya, mau ikut ajaran Yesus sejati nggak? Pakai dalil kitab suci mau kita, nggak usah kita bertele-tele. Mau nggak ngikutin perkataan Yesus? Saya mengikuti Mau perkataan nggak? Oke, kata Yesus, Tuhan itu ada berapa? Satu. Tuhanmu ada berapa? Satu Kak. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa dan Roh Kudus. Sejak kapan Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa, Tuhan Roh Kudus itu jadi satu? Begini satu berarti. Ini namanya makan bakwan 3 bayarnya 1, Dek. Kami konsepnya Tritunggal. Inilah yang Kak. disebut Yesus bukan pernah Yesus mengajarkan konsep Tritunggal. Dari Yesus tidak pernah mengajarkan konsep Tritunggal. Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran gerejamu. Yesus mengatakan Tuhan satu, kau bilang Tuhan satu, tapi Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini namanya memfitnah Yesus. Sejak kapan Yesus berkata Roh Kudus adalah Allah, Dia adalah Allah, Bapa adalah Allah, tiga-tiganya satu? Itu pengajaran gereja. Ini ajaran di konsili Nikea 325. Itu tidak ada murid-murid Yesus di situ. Itu cuma uskup-uskup, namanya us rata-rata. Mana ada orang Yahudi di situ? Konsili Nikea itu menegaskan bahwa Yesus dikatakan setara dengan Bapa. Apanya yang setara? Inilah bukti kalau kalian itu bukan pengikut Yesus. Kalian itu penghujat Yesus. Yesus berkata tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Kata kalian mungkin. Yesus berkata Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Kalian Shema Israel Adonai Elohenu Tritunggal. Yesus berkata kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kau bilang pula Dia Allah juga. Inilah bukti kalian itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Yesus itu mengatakan Tuhan itu siapa namanya? Tuhan maksudnya Kak? Siapa nak? Coba kamu buka Yohanes pasal 17 ayat 3 lah. Kasihan kali kalian ditipu gereja kan ini. Makanya kalian tuh jangan mau diwakilkan membaca Bible. Baca sendiri. Belajarlah kayak kami orang Islam ini loh. Itulah Yohanes kenapa 17 ayat 3. Kenapa kalian begini? Kalian tidak diajarkan membaca Bible. Sementara kami ada kewajiban bagi kami membaca Al-Quran. Makanya kami tidak gampang ditipu. Kalian nggak ada dapat pahala baca Bible itu. Makanya kalian suruh pendeta kalian yang baca, terus kalian diajarkan apa pendapat gereja kalian. Belajarlah baca sendiri Biblemu itu. Katanya punya Roh Kudus. Yes. Kalau telah mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Terusnya.
Siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Coba. Yohanes 3 ayat 17 ya. Yohanes 17 ayat 3, adikku sayang. 17 ayat 3. Ya. Hidup yang kekal bukanlah sekedar hidup yang tanpa akhir. Hidup kekal merupakan suatu kualitas hidup yang kita terima selaku orang percaya apabila kita mengambil bagian dalam hakikat hidup. Itu bukan ayatmu yang kau baca, ayatnya aja baca. Kenapa kalian suka kalian Kristen ini kebiasaan kalian adalah Yesus bilang apa, jelas maknanya, kalian tafsir perkataan Yesus seolah-olah kalian menuduh Yesus itu tidak jelas kalau ngomong. Kalau seandainya ayatnya kurang bisa dipahami, ya ada diksi bahasa yang nggak kau ngerti, nggak apa-apa kau tafsir. Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Aku yang diutus. Maka pertanyaannya di situ Yesus mengaku sebagai apa dan siapa Tuhan menurut Yesus? Astagfirullah dek. Begitu makanya betul kata Yesus ya. Kalian punya mata tidak melihat, kalian punya telinga tidak mendengar, kalian punya hati tapi tertutup, menebal. Jelas sekali Yesus mengajarkan apa? Kehidupan kekal itu hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang diutus. Inilah bukti kalian itu tidak pernah mengikuti Yesus. Kalian hanya merendahkan Yesus, mengatakan dia terkutuk, memfitnah dia ngaku Tuhan. Bentar dulu, Uni mau TF paket COD ini dulu ya dek ya, Plexi ya. Pak Budangon, bentar temenin dulu, aku mau ini dulu. Loh, dijambak dia. Oke lah dek ya, semoga ada kebaikan dari apa yang kami sampaikan di sini ya. Semoga kamu bersadar diri bahwa kamu bukan pengikut Yesus, tapi kamu penghujat Yesus. Tobatlah menghujat Yesus, berhentilah merendahkan Yesus. Dia Tuhan, kata kalian, tapi kata dia Tuhan itu Bapa. Berhentilah memfitnah dia. Halo Pak Aci PB. Halo Pak Aci. Halo Pak Aci. Oke, turun dulu ya. Sadarlah kalian, setiap perkataan Yesus kalian bantah. Setiap saya menyampaikan perkataan Yesus kalian bantah. Yang saya sampaikan itu perkataan Yesus. Kalian bantah menggunakan perkataan Paulus. Kalian bantah perkataan Yesus menggunakan perkataan gereja kalian. Ngeri kalian saudara. Nabi Muhammad membenarkan perkataan Yesus, kalian membantai perkataan Yesus. Lalu kalian tuduh kami yang menghujat. Sehat gak kalian itu? Ayo, halo Pak Ayah Selin. Halo Pak Ayah Selin. Sorry teman-teman, aku emang serak, makanya aku tadi bikin jus lemon nih. Halo Pak Ayah Selin. Oke, turun ya. Kalau memang aku salah menurut kalian, kalian bantah. Kalian tidak berhak membantahku kalau kalian tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Halo Batak. Halo Batak. Halo Batak. Halo Batak. Oh Batak. Halo Batak. Oke, turun dulu ya Batak ya. Ada suaramu Batak? Itu ambil. Itu ambil lagi. Oh nggak niat dia, nggak sadar dia naik mungkin. Nggak sadar dia naik itu. Kalau dia sadar naik, pasti dia bicara itu. Yang Islam jangan naik. Aduh, bentar aku mau TF dulu ya. Mam Tri. Halo Mam Tri.
Agamanya? Oh, salah pencet sayang. Gak apa-apa sayang. Pak Angon ada yang mau disampaikan? Pak dosen? Mumpung belum ada itinya. Ya mumpung anu yang nggak ada Oten, sambil nunggu ya nanti Kang Angon. Ya, aku mau TF dulu. Aku mau TF dulu ya. Lanjut. Oke. Nah, siap. Ya teman-teman netizen domba atau jemaat gereja, cuma satu hal yang saya inginkan sama teman-teman, jangan hanya dengar apa kata pendeta, tapi kalau sesuatu yang Anda itu ragukan dari perkataan pendeta, Anda tanyakan sampai itu masuk ke ranah akal Anda. Itu poin utamanya. Jadi jangan hanya manggut-manggut mengiyakan apa kata doktrin gereja atau pendeta, tetapi tanyakan langsung. Jadi daya nalar kritis Anda itu muncul, ya kan? Nah, kalau misalnya pendetanya nggak bisa menjawab, maka Anda cari orang yang bisa memberikan jawaban. Sehingga hati Anda puas, akal Anda, rasional Anda jalan. Itu poin utamanya. Kalau hanya Anda mengikuti apa kata pendeta, doktrin dan segala macam, itu perlu Anda pertanyakan karena doktrin itu berasal dari pemikiran. Pemikiran siapa? Pemikiran atau konsep dari para bapak gereja. Karena bapak gereja juga mungkin saja bisa salah karena dia bukan seorang malaikat, ya, itu poin utamanya. Kalau misalnya katakan ini sebagai Roh Kudus, nah, Anda harus pertanyakan lagi, Roh Kudus yang mana, gitu kan? Itu harus Anda pertanyakan terus. Sehingga apa yang terjadi agar Anda paham, Anda jelas, Anda puas dengan pertanyaan Anda. Itu yang utamanya. Jadi saran saya satu, kalau Anda tidak paham, tanyakan langsung kepada Bapak Gembala Anda. Kalau Bapak Gembala Anda tidak paham, tanyakan lagi pada level tingkatan atas. Kalau level tingkat atas nggak paham, baru tanyakan lagi sampai Anda puas. Itu namanya orang yang berpikir cerdas, gitu ya. Poin utamanya. Jangan hanya modal kalimat pendeta imani saja. Itu sesuatu yang salah. Salah kaprah. Karena apa? Karena kita manusia yang dikasih akal dan pikiran. Akal, bagaimana manusia dikasih otak untuk berpikir dan berakal. Itu poin utamanya. Kita bukan sosok seorang binatang yang hanya manut apa kata majikan kita. Itu salah. Nah, jadi artinya apa? Saya cuma berharap sama teman-teman netizen, teman-teman domba atau jemaat, kalau ada diskusi seperti ini jangan hanya emosi, tapi renungkan, pahami, simak, dan dinalar benar apa enggak gitu. Itu poin utama karena kita sebagai apa? Manusia, bukan sebagai binatang. Itu poinnya ya. Berikutnya adalah yang paling utama adalah bagi teman-teman netizen Oten atau para domba jemaat, memang hal ini tidak pernah Anda dapatkan di level gereja. Karena apa? Karena hanya Anda mendengar apa kata pendeta, apa kata gembala. Nah, ini sebetulnya konsep yang salah. Tapi kalau Anda mendengar waktu Anda sekolah kata guru pun bisa salah juga dalam menerangkan suatu materi pembelajaran. Anda itu bisa melakukan masukan. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi ada namanya konsep pendidikan. Nah, lanjut Kang Angon dan Uniripa. Siapa lagi nelpon ini? Nggak usah telepon ya. Ini handphone saya lagi saya pakai live. Siapa yang nelpon ini? Bentar ya, bentar. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Saya cuma ngasih saran aja karena di dalam konsep pendidikan pun begitu, ada guru memberikan peluang kepada muridnya bertanya. Yang paling bagus pendeta memberikan peluang kepada jemaatnya bertanya. Tapi kalau pendeta tidak memberikan peluang bertanya, berarti ada tanda kutip pernyataan yang menarik yang disembunyikan oleh pendeta tersebut, atau bisa jangan-jangan pendeta tersebut tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan Anda. Nah, itu maksud saya. Nah, jadi kalau Anda pernah belajar di sekolah, di SD, SMP, SMA, Anda mungkin bisa melihat bagaimana teman Anda bisa bertanya, guru bisa menjawab pertanyaan dari teman Anda. Itu poin penting, makanya muncul namanya critical thinking skill, keterampilan berpikir kritis untuk siswa. Sama seperti Anda juga para domba atau jemaat, munculkan nalar kritis Anda kepada pendeta Anda.
sehingga itu bisa memacu pendeta untuk memberikan jawaban. Nah, kalau Anda tidak puas, tanyakan terus sampai pertajam pertanyaan tadi, sehingga pendeta Anda pun bisa jadi agak kesulitan memberikan jawaban. Nah, jadi itu yang maksud saya. Nalar kritis itu penting sekali dalam beriman atau beribadat. Jadi jangan hilangkan akal, karena di dalam Bible, kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Ada konsep akal. Jadi akal itu jangan dihilangkan, jangan dibuang. Nah, jadi jangan hanya konsep kasih saja, tapi akal itu penting gunakan. Lanjut, Oniripa, Kang Angon, Kang Imbrus Atos, suami dari Yuni, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh nggak saya sedikit satu doang? Saya kalau tujuan saya cuma naik ke sini cuma satu doang ya kan, mau bertanya sama Uniripa ya kan, yang konon katanya apokripa, ini kitab yang disembunyikan ini ya kan. Ini mau tanya, kenapa ya? Ini kan kita selalu bicara di Komal ini tentang kitab Bible. Kenapa orang Yahudi kok nggak pernah ada sih? Cuma 1-2 orang. Kenapa? Padahal kan Yesusnya sendiri bilang dia cuma diturunkan untuk bangsa Israel. Yang punya kewenangan itu dia yang jawab loh. Dia yang tahu semua. Lalu ngapain orang Kristen ini Bang Imrus, kok saya dimarah-marahin? Kan marah-marah lagi. Emang bahasanya ya Allah. Ngeri Bang Imrus sih. Nanya langsung diberondong saya dengan pertanyaan. Tadi langsung makan dia. Baru ditanya udah langsung makan. Aduh. Wah, nggak beres ini. Apa kabar Bang Imrus? Alhamdulillah kabarnya baik-baik semua. Semoga yang ada di sini semuanya lebih daripada baik. Alhamdulillah. Ya kan, ini kitab yang disembunyikan loh ini. Allahu Akbar. Ya. Ya, halo Kak Rere. Kalau orang Islam bertanya ke saya, bayar ya. Dengar. Kalau ada orang Islam yang bertanya kepada saya, bayar. Tapi kalau Kristen yang bertanya, saya yang bayar. Programnya adalah tunjangan bertanya kepada Oten. Program terbaru Mesia. 1 pertanyaan 20.000, maksimal 10 pertanyaan. Atau ya, tapi kalau orang Islam maksimal sebanyak-banyaknya, asal kalian bayar 1 pertanyaan 200.000. Ya. Iya. Habis 200.000 ntar naik lagi nih. Nggak ada 2 menit naik lagi. Ya, dengar baik-baik. Orang Islam bertanya, bayar. Kalau Kristen bertanya, saya yang bayar. Programnya tunjangan bertanya untuk Oten. Keren nggak Islam ini? Keren Islam ini loh. Kristen aja bertanya, saya bayar. Ya, Kare turun dulu ya. Uniripa. Imrus yang nanti saya yang bayar ke antum. Imrus nanya dulu sebanyak mas. Jangan lebih dari 20 pertanyaan ya. Saya yang bayar nanti. Terus, Kang Imrus, nanya kau, saya yang bayar nanti. Enggak. Pertanyaannya soalnya ini penting sekali. Soalnya ini kan dia ini kitab apokripa yang disembunyikan. Dia yang tahu loh jawabannya ini. Betul loh. Ya apa pertanyaannya ini tolong hati-hati dengan pertanyaan, karena ini pertanyaan seharga 200.000 loh, nggak main-main loh. Iya. Coba. Iya. Emang cerdik juga ya. Iya. Oh iya dong. Cerdiklah seperti ular kata Kristen, tuluslah seperti merpati. Gitu ya. Orang Kristen bertanya kepada saya, gratis, saya yang bayar. Orang Islam bertanya kepada saya, 1 pertanyaan 200.000. Ya, orang Padang nih bos, nggak mau rugi kita. Gitu ya. Paham nggak? Nama programnya adalah tunjangan bertanya Mesia. Ya, silakan. Oten tidak selamat judulnya. Halo QQ. Islam bertanya bayar 200.000. Kristen bertanya saya bayar 1 pertanyaan 20.000. Deal? Silakan. Maksimal 10 pertanyaan Kristen. Hari ini apakah saya harus keluarkan 1 juta? Tidak masalah. Saya keluarkan 500.000? Tidak masalah. Anggap kami bersedekah kepada kalian supaya kalian pintar. Kami yang membayar kalian supaya pintar. Bayangkan loh. Kami bayarin kalian supaya pintar loh. Kurang apa lagi kami umat Islam nih? Bertanya aja kalian kami bayar loh. Pada pertanyaan itu nanti kalian yang pintar dengan jawaban kami.
Kami yang bayar. Kurang apalah kami mendorong kalian ke surga ini? Kurang apa kami dorong kalian ke surga? Hah? Nggak ada lah kalian ini. Inilah agama Islam itu rahmatan lil alamin. Ini dia buktinya bahwa agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Ya, tolong yang Islam jangan naik. Ya, jangan naik. Udah banyak yang Islam di atas ya. Ini One God ini ngapain ke atas ini? Ngapain ini siapa ini si One God ini? Kalau nggak ada kepentingan jangan naik ke atas. Dah, turun. Oke, 1 slot untuk Oten. Kalau tanya ke saya bayar 1 M, siapa juga yang mau nanya sama kau bang? Penting gitu rupanya. Tanya ke saya, kalau dia Islam bayar 200.000 satu pertanyaan. Ya. Dan kalau kalian Kristen yang bertanya, aku yang bayar satu pertanyaan 20.000. Halo Bang Putra, mau bayar pertanyaan? Boleh, bertanya sepuasnya. Kalau perlu 100 kali pertanyaan tapi dikali 200. Kalau Islam. Kalau Kristen aku yang bayar. Silakan. Maha rewel. Oh Bang SOS itu bercanda barusannya. Sorry ya Bang ya. Gak tahu aku kalau Abang bercanda. Oke, turun Bang Putra Kelana ya. Kurang asik apa sama aku ini coba? Kristen bertanya sama aku yang bayar. Islam bertanya sama aku, kalian yang bayar. Makanya nggak usah naik Islam, habis duit kalian nanti. Kusuruh kalian banyak bertanya nanti. Satu pertanyaan 200.000. Ya, silakan. Nggak bisa 200.000. Orang Islam bertanya bayar 200.000. Orang Kristen bertanya satu pertanyaanku bayar 20.000. Kurang apa aku? Hah? Kurang apa aku sama kalian Kristen? Udahlah di dunia menderita, banyak utang, berusuh hidupnya, mati masuk neraka. Di surga ngaku-ngakunya masuk surga, ngaku-ngaku anak Tuhan, kelakuannya kayak Dajjal. Nggak usah ngaku-ngaku kalian. Ngaku-ngaku anak Tuhan, kelakuan kayak Dajjal. Mending ngaku cuman hamba doang. Ya, daripada ngaku-ngaku anak Tuhan, masuk di room Islam, kami pula kalian atur. Kau pikir kami mau dijajah apa? Orang yang zolim kata Imam Syafi'i adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan yang tidak menghargainya. Apalagi dijajah kalian. Dijajah orang Islam aja aku nggak mau. Apalagi dijajah Kristen, pemakan babi, pemakan anjing. Mau aku? Nggak mungkin. Haram jadah. Ada larangannya di Al-Quran. Jangan menjadikan mereka aulia kalian. Tiba-tiba kau naik ke komal kami ngatur-ngatur. Suka-sukamu aja. Islam nih bos. Orang Islam ini kalian singgung kami, bisa jadi kami tampar bolak-balik kalian. Apalagi kau mengganggu aku. Ku karungi kalian kalau aku mampu. Gak mampu aku bayar orang ngarungin kalian. Ya lo Ahmad, agamanya apa? Agamanya apa bro? Turun Pak Ahmad. Habis duit bapak nanti nanya sama saya Pak. Satu pertanyaan 200.000 soalnya. Bunda Tadaga, salah pencet kayaknya. Yang Islam bertanya bayar, yang Kristen bertanya aku bayar. Islam bertanya bayar 200.000, Kristen bertanya aku bayar 20.000. Maksimalkan 10 pertanyaan, berdapat berapa itu? Berdapat 400 ya. 400 kalian nggak apa-apa. Keluar 1 juta malah hari ini nggak apa-apa. Mak, nama bapak ini Jepit. Kayaknya suka kali bapak ini kejepit. Halo Pak Jepit. Halo Pak Jepit. Halo Pak Jepit. Nama bapak Jepit Pak. Apalah yang ada di pikiran bapak ini pas bikin nama itu ya. Dikasihnya namanya Jepit. Apa coba? Habis baca Amsal ya?
Oke, turun dulu ya Pak Jepit ya. Halo Pak Jepit, agamanya Pak? Bapak kejepit aja lah di bawah dulu ya Pak ya. Lagi kejepit kayaknya Bapak tadi. Halo, Resmail di. Oke, turun ya. Bayangkan kurang apa kami mendorong kalian masuk surga, coba. Kalian yang ingin bertanya, kami yang bayarin. Kurang apa kami ini? Udah kayak gini kami umat Islam, membantu kalian, mensupport kalian, mendorong-dorong kalian masuk. Kami bayar kalian supaya sehat. Kami yang bayarin kalian, kami pula yang menjawab pertanyaan. Kurang apa coba? Masih juga kalian bilang kami yang menghujat. Kalian yang menghujat, kami yang kalian tuduh. Memang kadang-kadang gak adanya akal kalian. Yang gak ada kepentingan jangan naik. Halo Pak Won. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Agamanya apa Pak? Muslim. Islam bertanya 200.000 di sini biayanya Pak. Ini Betul. Orang Islam di sini bertanya biayanya 200.000. Sanggup silakan, enggak katakan. Kristen bertanya, saya yang bayar 20.000 satu pertanyaan. Orang Islam bertanya bayar 200.000. Kalau nggak mau silakan turun. Oke, terima kasih. Ya, Islam bertanya bayar 200.000. Kristen bertanya ku bayar 20.000. Ya. Silakan. Kristen bertanya satu orang ku bayar 20.000 satu pertanyaan. Maksimal satu orang itu. Kalau ada satu orang yang memang bagus bertanya tenang, maksimal 10 pertanyaan dapat 400.000. Kalau dia cuma 3 kalilah 3 dapat 60.000. Lumayan buat beli pulsa kan. Maksimal hari ini ku beri bandrol 1 juta lah keluar hari ini. 1 juta aja. Jangan banyak-banyak. Habis duitku nanti. Kau pikir aku apa? Ya. Jangan ngibul Ripa. Kau yang tuang kibul. Aku pula yang kau bilang kau yang terbiasa ngibul. Kalau Islam bertanya bayar 200.000. Coba orang Islam yang mau bersedekah untuk Kristen, naik kalian bertanya transfer ke rekeningku. Uang kalian itu ku pakai untuk bayar Kristen bertanya. Cari duit, ya iyalah cari duit. Ngapain aku nggak cari duit? Bodoh kali nggak nyari duit, bodoh kau. Memangnya Edis minta-minta. Kalau aku bukan minta-minta, aku menjual jawabanku untuk orang Islam. Suka-suka aku lah. Di kampus aja orang kuliah bayar. Orang Islam bertanya satu pertanyaan 200.000. Makanya jangan naik, mahal. Halo user, agamanya apa bro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya apa? Bapak Islam dari Padang Uniripa. Satu pertanyaan 200.000. Ndak ada PT waduh anak. Ya udah silakan turun. Oke, salam. Salam nggak bayar, gratis. Salam. Salam tuh Uniripa, Bang dosen, Ya. Pak Angon. Mudah-mudahan apalagi Islam semuanya sehat dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Turun Kang, ini kayaknya Ya. hostnya lagi galak Kang. Turun Kang, gawat ini. Memang gitu. Satu orang Islam bertanya ke saya bayar 200.000. Ya. Teman-teman, saya akan bikin Orang koma Kristen baru. bertanya saya. Gantian Ti. Saya mau bikin komal, antum naik ke tempat saya. Gratis saya nanya. Ya. Saya bikin saingan. Pokoknya orang Islam yang mau bertanya bayar 200.000 satu pertanyaan. Kristen aku yang bayar, kalian bertanya satu pertanyaan 20.000.
Asik kita, nggak usah kita bertele-tele ya. Cari pertanyaan yang sulit-sulit. Mahal ilmu. Yo, ayo cari pertanyaan yang sulit teman-teman. Bikin Utiripa kelihatan kebingungan ngejawab. Ayo, lumayan 20.000 dapat. 10 kali, berapa Ti? 10 ya? Ya kalau mereka dapat 10 400.000 lah duit. 20 kali 20 kali 10. Berarti 200. 20.000 kali 10, 200. Betul. Berarti Kalau mereka 40. sanggup, kalau mereka sanggup bertanya 20 pertanyaan 50 ya silakan. Sanggup mereka. Lumayan. Aku tunggu. Ayo teman-teman, ayo. Tapi yang berkualitas. Budgetnya 1 juta satu hari. Nah, ayolah. Inilah Oten, udah dikasih duit untuk bertanya aja pun sulit. Gimana mau menjelaskan kalian? Teman-teman, mungkin aku pindah tempat Nandar, tapi Nandar lagi ada Aldo. Lagi ada Aldo dia. Di gereja kalian nggak boleh bertanya. Di tempatku kalian bertanya sepuasnya, aku bayar lagi. Ntar mana nih? Halo Mecin. Mecin. Halo Mecin. Oke, Mecin lagi makan. Untung lagi nggak mendesah Mecinnya. Sempat lagi mendesah, malu kita. Hati-hati loh yang lagi mendesah lo di bawah lo, naik-naik nggak sengaja mendesah, nanti malu kalian loh. Saya nggak bertanggung jawab loh. Naik ke atas minyak kebuka, itu nanti malu banget itu. Halo kakak Evita. Wah, udah punah Oten. Kak Evita. Nggak sengaja lagi. Untung lagi nggak sibuk. Hati-hati loh. Aku takut gitu aja. Pas lagi naik nggak sengaja tap-tap layar kan. Kebuka pula mic-nya. Pas lagi mendesah. Waduh, malu banget itu nanti tuh. Astagfirullah. Halo Pak Randy. Halo juga. Ya, agamanya apa Pak? Mualaf. Mualaf. Ya. Ada yang mau disampaikan di atas? Kalau orang Islam bertanya sama saya bayar 200.000. Gimana? Kalau orang Islam bertanya di Komal ini bayar 200.000 satu pertanyaan. Oh gitu. Saya tuh ingin denger aja. Saya suka. Di bawah aja ya. Mualaf gratis, nggak ada cerita. Aku lagi matre sekarang. Mau mualaf kek, mau pokoknya Islam. Selagi dia Islam bayar 200.000. Oke, makasih ya. Di bawah aja ya Pak ya. Ya. Kalau mualaf jangan belajar sama aku lah. Kalau mau mualaf itu belajarnya sama orang Islam yang berilmu. Pokoknya orang Islam mau mualaf, mukalaf, terserah, bayar 200.000 satu pertanyaan. Kalau Kristen aku yang bayar 20.000. Kurang enak apa jadi aku nih juga, jadi kalian itu coten. Nih Pak Ahmad Sopii yang bernama Islami berarti pengen menyumbang itu ya. Apa aku naikkan? Mualaf bisa dong kredit. Bayar utang gitu. Ya udah habis ya. Oke, baik. Jadi diksi bahwa orang Kristen itu tidak masuk surga bukan kata saya, tapi kata Yesus. Karena setiap orang yang ngaku Kristen belum tentu masuk surga. Masuk surga menurut Yesus itu penuh perjuangan. Yang sudah berjuang aja belum tentu masuk, kok kalian pula yang duduk berbuat dosa berzina merasa ditebus? Siapa kalian? Ya? Acueng. Agamanya apa? Pindah lagi tempat Nandar guys. Ada Aldo Pesita di situ. Teman-teman, pindah ke Nandar kita ya. Pak Angon
Nop, kau nggak mau duit, Nop? Nggak mau kau duit? Banyak duitku nih. Hah? Udah banyak duit kau? Banyak duitku. Yaudah, kau ikuti ajaran Yesus. Jangan menolak orang yang meminjam kepadamu, melainkan berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Jangan menolak orang yang meminjam kepadamu. Minta aku duit 2 juta, pinjam aku 10 juta. Cepat. Kerjalah. Loh, nggak ada Yesus suruh kerja, Tuhanmu aja nggak kerja kok. Kok aku kau suruh kerja, Yesus aja nggak pernah kerja. Loh, Kerjalah. Yesus mengajarkan Ngapain begitu. kerja duit? Nah ini kenapa aku nggak mau jadi Kristen nih. Kristen ini pokoknya penipu. Katanya penipu? mengikuti Yesus. Nih, Yesus bilang apa nih? Nih ya. Kau menghujat Yesus, kau bilang dia aja nggak kerja. Nih. Kau tengok nih. Matius pasal ke-5 nomor 42. Ini kau nih, belajar kau kitabmu dulu. Inilah buktinya kalian itu tidak pernah mengikuti Yesus. Kalian itu pengkhianat Yesus. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Coba, ikut nggak kau ini? Ini ajaran yang bisa kau ikuti nggak? Bisa. Ya udah, sini aku minta duitmu 2 juta. Katanya duit kau banyak. Ngapain Tipu-tipu aja ke. Ya enggak usah kau urusin aku. Tuhan kau aja minta-minta kok. Ya udah. Tuhan aku kau aja makan bertanya. ikan goreng. Nih. Aku Bertanya mau dibayar atau enggak? Tunggu dulu. Pertanyaanmu ini mau ku bayar atau enggak? Donasi buat apa nih? Oh, kau donasikan. Islam. Ya. Oh, kau donasikan untuk anak yatim piatu. Oke lah. Tunggu dulu, deal-dealan kita ini. Karena ini harus dikeluarkan duitnya nih. Bagus kan kau kan? Bertanya kau ada anak yatim piatu dapat duit. Satu, bentar, namamu siapa? NOB, nanti aku sampaikan ini. Bentar, kita live kan dulu. Di mute dulu dirimu dulu, jangan berisik. Biar kita jelas ini, deal-dealan kita. Aku lagi pengen mengeluarkan uang ini. Soalnya uangku lagi banyak. Kau mau tahu duitku? Nantilah aku pamerkan ya. Aku nggak perlu mamer-mamer sebenarnya. Tapi kalian kalau banyak kali ceritanya ya. Oke, live dulu kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Gembala si paling mahasiswi bijaksana, bijak sini, bijak situ, injak sana, injak sini, injak situ. Ya, dimana saya akan mengajak orang Kristen untuk semakin cerdas dan pintar dengan cara saya bayar. Kurang apa lah Bunda Gembala kalian ini ya? Di room Uniriva, orang Kristen bertanya serius, pertanyaannya bagus, dibayar 20.000. Orang Islam yang bertanya bayar 200.000. Bagi kalian umat Islam yang ingin berdonasi untuk memberikan uang kepada Oten yang mau bertanya, silakan kalian ajukan pertanyaan dan bayar 200.000. Tapi bagi kalian Oten yang ingin mendapatkan uang, bertanyalah sepuasnya, maksimal 10 pertanyaan ya. Bertanya sepuasnya tapi maksimal 10 ya kan. Iyalah miskin laku nanti ya kan. Kemudian kalau misalkannya kalian tidak mau mendapatkan uang itu, berikan, sedekahkan ke orang lain. Bertanya dapat ilmu, bisa pula berdonasi kayak si Nop ini. Seorang Kristen bernama akun Nop, dia mengaku mau bertanya, tapi nanti hasil pertanyaannya itu akan disumbangkan, ya, disumbangkan kepada anak yatim dan piatu, kata si Nop. Nah, teman-teman, inilah room bijaksana, bijak sini, bijak situ. Tapi kalau kalian kurang ajar, ku injak sana, ku injak sini, ku injak situ, begitu ya. Baik, kita pindah ke model tampilan TikTok. Enak di sini. Kalian Kristen-Kristen yang tidak senang, mari kita bersenang-senang. Ya. Mari kita bersenang-senang. Kurang apa sama Bunda Gembala kalian ini? Nggak senang kalian? Ayo bersenang-senang kita. Ya, maksimal pertanyaanmu 10 ya, Nop. Ya, berarti 400.000 tuh kalau seandainya dikali 20.000. Nanti kita kasih uangnya kepada yatim piatu. Kau pastikan kau bertanya 10 pertanyaan. Satu pertanyaan, Nop. Pertanyaan pertama. Sabar. Silakan. Gini. Kenapa orang Islam itu asal bikin masjid itu minta donasi di pinggir jalan? Itu pertanyaanku satu. Oke. Bagus.
Pertanyaan bagus, 20.000. 20.000. Ntar ya. Kenapa orang Islam itu kalau bikin masjid mereka minta donasi? Karena mereka diajarkan bersedekah. Tidak pernah kami diajarkan jualah seluruh hartamu berikan kepada orang miskin, itu tidak pernah. Kami diajarkan untuk bersedekah. Maka kami tahu saudara kami diajarkan bersedekah, kami support mereka bersedekah dengan meminta donasi kepada mereka untuk membuat masjid. Karena orang Islam itu diajarkan berbagi harta. 20.000 pertama. 20.000 kedua. Sedekahnya itu dari mana, Uni? Kalau 20.000 kedua ya. Sedekah itu dari mana? Ya dari duitnya lah. Nggak mungkin dia menyolong untuk sedekah, nggak boleh. Yang boleh disedekahkan itu adalah harta dari hasil pencarian keringatnya sendiri. Misal dia seorang PNS, karena di Islam itu ada namanya itu zakat mal, zakat harta. Ada seperti itu. Jadi kami umat Islam itu bersedekah itu dari harta yang halal, dari hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan yang kami dapatkan bukan karena mencuri, merampok, berdusta, jual miras, jual perempuan. Maka kami kemudian sedekahkan untuk kepentingan umat. Akan lebih bagus kepentingan itu untuk umat, yang salah satunya adalah masjid, di mana nanti orang beribadah, beramal, kami juga dapat pahala. Disinilah kami menunjukkan bahwa agama Islam ini agama rahmatan lil alamin. Kenapa? Diajarkan bersedekah. Ketika orang bersedekah kepada kita, kita manfaatkan sedekah orang itu untuk kepentingan umat. Maka sama-sama mendapatkan pahala yang banyak, disebut dengan pahala jariah. Seperti itu. 20.000 ketiga. Cepatlah, makin banyak kau bertanya, makin banyak anak yatim dapat duit loh. kalau berpahala sama anak yatim piatu itu di Islam gimana, Mi? Mau kamu bertanya. Mantap, luar biasa. Anak yatim piatu, dekku, jangankan kau kasih duit, kau usap kepalanya saja dapat pahala kau, dek. Inilah Islam ajarkan begini. Nih ya. Nih aku tunjukkan kau dalilnya. Kau deal ya, duitnya ini untuk anak yatim. Kalau kau mau nanti aku kirim ke kau. Ngapain? Aku udah ada duit, Uni. Ngapain aku minta duit sama orang? Bukan minta, kan aku yang tawarkan. Ya. Inilah agama Islam, adikku Nop. Beda dengan agamamu. Gak ada diajarkan menyantuni anak yatim. Yang gak ada. Coba, ada gak diajarkan menyantuni anak yatim? Tidak ada. Barang siapa mengusap kepala anak yatim, maka baginya pahala pada setiap helai rambut yang disentuh oleh tangannya. Ini hadis Imam Ahmad, ya, hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Albani, dinilai hasan oleh para ulama hadis, baik kedudukannya. Kemudian didukung lagi, aku dan orang yang menanggung anak yatim akan bersama di surga seperti ini, kata Rasulullah. Maka di Islam ini adalah agama yang sangat mencintai anak yatim. Sementara di Kristen gak ada diajarkan mencintai anak yatim. Coba lo kau tengok, anak yatim itu bapaknya ndak ada yang menafkahinya, hidupnya sendiri. Maka ketika kita menyantuni anak yatim, apa gak sayang Tuhan sama kita? Begitu loh. Sementara kau di agamamu, dekku, mana ada diajarkan mencintai anak yatim? Nggak ada. Berarti Itu. kalau anak yatim di Islam itu disayangin sama siapa coba? Disayangi sama umat Islam lah, dek. Tunggu tuh, pertanyaan keberapa itu? Pertanyaan keempat nih, 20.000 keempat nih. Siapakah yang boleh mencintai anak yatim dalam Islam? Perintahnya turun kepada umat Islam. Itu loh. Umat Islam yang suruh. Umat Islam yang disuruh. Ini pertanyaan keempat, bro. Ya, lupa Uni ingatkan. Semakin banyak kau bertanya, keluar 1 juta hari ini, itu untuk anak yatim. Kau nggak dapat pahala, tapi karena kau Kristen, aku yang dapat pahala.
Ngapain aku Juga juga? dapatlah kau pahala. Ya udah, ngapain aku minta pahala sama kalian? Bukan aku yang kasih kau pahala. Maksudku, udah. apapun yang kau buat baik, Debat bersedekah lagi, pun lanjut lagi. kau nggak dapat Udah. pahala. Kau kan Kristen. Di Ya Kristen udah, itu kita tidak ada kan konsep pahala. bertanya, bukan debat. Iya, kau kan di sini dibayar bertanya. Oke, pertanyaan kelima. 20.000 kelima. Tenang kau, nanti Pak Musli yang ngasih kau duit. Aman. Semakin banyak kau bertanya, semakin senang nanti Pak Musli. Kenapa? Ketika Pak Musli ngasih kau duit, nanti dikasih ke anak yatim. Aman itu Pak Musli, duitnya banyak. Nah, silakan. Enak kan kita? Ini namanya bersedekah berdakwah dengan cerdas. Kita sedekah kepada anak yatim melalui pertanyaan Oten. Oten yang bertanya, kita berdakwah kepada dia. Duit yang kita bayar untuk pertanyaan dia diberikan kepada anak yatim. Apa enggak sekali kita melempar 100 pulau terlampaui? Silakan. Pertanyaan kelima. Kalau udah capek bilang, ganti dengan Oten lain. Sabarlah, Kalau kau aku kan lagi cepatlah. mau bertanya. Iya memang iya. Cepat. Pertanyaan kelima. Udah dapat nih 10, 20, 40, 60, 80. Udah 100.000 loh ini loh. Untuk anak yatim. Sikit kali nggak mau kau ngasih banyak-banyak anak yatim. Bertanya kau banyak-banyak. Kan Kalau duitnya nih untuk anak yatim. kalau orang Islam masuk ke Kristen itu gimana coba Umi? Kafir, musyrik, jahil, bodoh, fasik, matilah situ, masuk neraka jahanam, nggak keluar-keluar. Bodoh menyembah orang. Itu. Pertanyaan keenam. Oh, berarti 20. kalau kafir Itu bukan pertanyaan kalau berarti. Berarti itu menyatakan. Pertanyaan itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana gitu. Oh, Gak ada ceritanya itu. Yang dibayar di sini pertanyaanmu aja. Pertanyaan keenam. Cepatlah, makin banyak kau bertanya, makin banyak duit untuk anak yatim. Makin banyak pahala kami umat Islam. Kau yang bertanya, kau nggak dapat apa-apa, tapi kami yang dapat pahala. Cepat. dapat pahalanya kalian dari mana coba kalau membagi anak yatim piatu gitu? Oke, pertanyaan keenamnya. Dapat pahala dari Allah. Dalilnya nih. Kan aku baca tadi dalilnya itu. Dengarkan baik-baik ya. Jangankan menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya anak yatim saja itu mendapatkan pahala nih. Barang siapa mengusap kepala anak yatim maka baginya pahala pada setiap helai rambut yang disentuh tangannya. Yang memberi pahala siapa? Allah. Nih, pertanyaan ketujuh. Cepatlah. Kalau diusap-usap kepala anak yatim piatu tuh gimana coba? Bagi orang Ini Islam. pertanyaan berulang, nggak dapat duit ini. Karena dijawab tadi dapat pahala. Kau jangan pertanyaan berulang. Kau pikir aku bodoh apa ngasih duit untuk pertanyaan? Bukan berulang, aku tadi bertanya. Karena dibilang tadi mengusap kepala anak yatim dapat pahala. Hitungan pahalanya sehitung apa Bedain ini? kata diusap sama dihelai. Apa pula kata dihelai ini? Tadi Siapa kan yang menghelai? dihelai. Tadi Apalah kan- ini? Ya. Nggak dapat kau duit udah. Mana ada kata dihelai? Tadi Apalah Kristen? dihelai. Bertanya aja mana ada aku bilang dihelai. Mengusap kepala anak yatim dapat pahala yang hitungannya itu satu helai itu satu pahala. Kayak mana lah setiap helainya? Ya kan, kan tadi dihelai. Bagaimana kalau dihelai? Dihelai itu diapain? Dihelai diapain? Ya, dihelai kan beda kata kalimat dihelai sama diusap. Diusap Aku kan nggak tahu dihelai. Dihelai itu diapa? Aku nggak tahu. Dihelaikan itu diapain? Tadi Ya, dihelai. yang tahu aku dijilat, dicelup, diterawang. Dihelai diapain? Aku yang bertanya sama kau nih. Kalau bisa kau menjawab, aku bayar kau 1 juta nih. Dihelai itu diapain? Ya, dihelai itu disayang. Di mana tertulis itu dihelai? Bahasa apa itu? Itu dibelai. Mak jang kau. Dibelai. Oh, yalah. Dihelai.
Ada kamus KBBI dihelai. Coba kau tunjukkan kamus KBBI-nya dihelai dulu. Bahasa mana ini? Mak Kristen. Dihelai pula. Gara-gara pertanyaan kau konyol itu terputuslah kau dengan rahmat Allah. Kau cuma dapat 120.000 rupiah. Ke anak yatim mana mau kusumbangkan ini? Ke akun-akun TikTok yang itu nggak kubelikan nanti gift kubayarkan mereka mau atau gimana? Ku kirim ke transfernya ku kirim ke transfer jadi bodoh kayak Oten. Ku transfer ke rekening mereka nggak? Ya, kasih ke mereka uang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 120.000. Aku carikan nanti ya untuk anak yatim. Alhamdulillah hari ini. Kasih bukti ya. Iya, kau butuh kali bukti, giliran Tuhan kau itu nggak minta bukti kau. Ya, harus bukti lah masa. Iyalah, aku beda dengan kalian. dikasih bukti. Iya. Nanti aku kirim kau DM-nya. Aku follow kau dulu. Kau follow aku. Selamat Kau follow siang. akunku. Selamat siang Christian. Selamat siang Uni. Di sini Selamat siang Kak Pero. Bentar dulu, sebentar saya sapa Ini dulu. mungkin saya Ibu ada- Vera. Sebentar ada dulu. dua pertanyaan, bisakah? Sebentar dulu, biar saya sapa dulu yang lain ya. Kak Pero agamanya apa? Kristen Uni. Kristen. Satu pertanyaan 20.000 ya, Iya. Pero. Iya, aman. Satu pertanyaan. Oke. Christian, 2 pertanyaan 40.000. Silakan Kak Pera dulu. Satu pertanyaan 20.000 pertama. Oke, ini aku mau nanya. Ini duitnya mau dikirim ke kakak atau disumbangkan ke anak yatim? Kakak kirim ke aku lah. Oh, kirim ke kakak. Nanti kita minta nomornya ya. Oke, pertanyaan fallback pertama. Dulu nih. Di fallback dulu ya. Oke. Pertanyaan pertama, Uni dengar ya? Uni dengar nggak? Dengar. Ayam ibu aja saya dengar, apalagi suara ibu. Takut nggak dengar Uni. Uni, aku pertanyaan pertama. Di lingkungan aku sekitaran perumahan ini kan waktu Idul Adha. Idul Adha. Iya, Idul Adha. Ya, waktu pemotongan hewan awalnya aku dikasih. Tapi ternyata tahun kedua, tahun ketiga itu nggak dikasih. Katanya dilarang ya Uni ya. Oke, mungkin gini kali Bu ya. Mungkin ya. Ini mohon maaf, sebenarnya ini nggak ada kaitan dengan ilmu nih. Ini bukan pertanyaan yang bisa dibayar 20.000 nih, karena pertanyaan ini tidak mengandung ilmu pengetahuan. Karena ini adalah curhatan emak-emak komplek yang nggak dapat uang daging kurban. Iya. Ya, maaf nih ya. Ya. Pertama, saya nggak ikut-ikut motongnya. Kedua, saya nggak ikut membagikannya. Yang ketiga, ya saya nggak tinggal di rumah ibu, jadi saya nggak tahu kenapa ibu nggak dikasih. Enggak, maksudnya dalam Gitu. dalam akidah di Al-Qur'an. Ini nggak bisa dibayar ini pertanyaannya ya, maaf ya. Ya, nggak Oh, apa-apa. tidak ada larangan di Al-Quran ya, sorry. Nah, ini baru saya bayar nih. Iya. Oke, pertanyaannya gini, mungkin saya bantu ibu Iya, nih. iya, benar, Apakah ada larangan? Nah, kan Maaf nggak. ya, maaf Kalau ya, masalah aku komplek pertanyaan rumah, gitu. ya. Ini baru saya bayar nih. Pertanyaan pertama 20.000. Oke, makasih. Ya, saya kasih ibu dalil yang menegaskan bahwa kami tidak pernah dilarang untuk memberikan hewan kurban kepada ibu. Ini contoh. Oh iya, maaf ya tadi pertanyaannya Uni ya. Ya, nggak apa-apa. Saya bacakan ya. Ya. Ibu silakan catat kalau butuh ayatnya. Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Oke. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini legitimasi bahwa kami tidak dilarang memberi daging kurban kepada ibu. Terkait adalah tetangga ibu yang tidak lagi memberikan ibu daging kurban. Coba ibu tanya sama mereka, apakah jangan-jangan ibu
merusak peradaban di situ sehingga mereka nggak suka dengan sifat ibu, atau jangan-jangan mereka ada yang pengurusnya benci sama ibu karena mungkin bayar hutang piutang mungkin nggak lancar mungkin, atau pernah gibah mungkin di komplek-komplek, kan kita nggak tahu ya unsur sakit hati ya kan. Tapi kalau di dalam agama Islam tidak ada larangan untuk memberikan daging kurban kepada kaum kafir. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditegur karena tidak mau memberi makan kaum kafir. Kata Allah, bukankah dia adalah hambaku juga? Artinya boleh kami memberi daging kurban kepada orang kafir nih ya. Bentar ya. Kita jawab dulu. Ya, kemudian oh ya, saya lanjut tentang surat Al-Hajj ya. Dalil dan tujuan berkurban itu untuk dimakan, bukan untuk dibakar, dicium-cium Tuhan. Makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Ibu termasuk orang. Ya. Ibu termasuk orang. Biasanya kalau di dalam Al-Quran, dalil tegas khusus untuk muslim itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu khusus untuk mukmin tuh. Tapi ya ayyuhan nas. Kalau konteksnya adalah orang, ibu termasuk. Berarti di sini boleh memberi makan ibu dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36. Begitu. Dan tidak membatasi bahwa yang diberi itu adalah umat Islam aja. Biasanya kan gitu, Bu. Contoh kayak dalil begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Maka kewajiban berpuasa untuk siapa? Kami yang beriman. Kalian gak wajib karena kalian tidak beriman. Tapi kalau konteksnya untuk seluruh alam semesta, manusia misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya manusia, sembahlah Tuhanmu. Dalam Quran surah Al-Hajj ini tidak merujuk kepada orang Islam saja, tapi secara umum kepada manusia. Apa Nandar? Bukan sini gak apa-apa lu, Komal tinggal aja, lu kan nanya nih. Jahat kali lu. Percaya Yesus kawin. Yaudah. Iya bentar. Kalau Bang Aldo percaya Yesus kawin, maka itulah yang dimaksud bahwa Nandar itu ternyata benar. Sebentar dulu, ini ada orang Kristen. Ada 2 orang Kristen di sini. Mumpung mereka itu ditanya, ya. Sabarlah, oke? Yuk. Oke, bro. Nah, gitu ya, Bu ya. Jadi tidak ada larangan memberi makan kepada orang kafir berdasarkan Quran surah Al-Mumtahanah, dan hewan kurban itu boleh diberikan kepada orang dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36. Pertanyaan kedua, 20.000 kedua. Oke, saya mau tanya nih, Uni. Perbedaan janda dalam Al-Quran ya, perbedaan janda yang ditinggal suami yang meninggal sama ditinggal suami yang bercerai. Apa kelebihan janda di sini di dalam dalil Al-Quran? Ya janda aja, Bu. Mau Bukan, janda maksudnya ditinggal suami. gini loh. Ada nggak janda itu dibantu dalam arti gini loh, Uni. Kalau janda itu kan yang ditinggal suami kan dibilang katanya bukan janda, tapi ya kalau ditinggal meninggal itu bener-bener janda. Apakah ada dalil di Al-Quran? Siapa bilang, Bu? Itu dapat dari mana info begitu, Enggak, Bu? saya Mohon maaf, makanya ini tanya, saya tanya. Gimana? Nah, yang janda ya janda aja, Bu. Janda itu kan istilah untuk orang yang tadinya pernah menikah kemudian tidak menikah. Nggak ada di situ. Janda itu dibedakan terdiri dari beberapa macam. Nah, Al-Quran dan Allah itu Dalilnya membedakan. dalilnya Dalilnya adalah yang membedakanmu dengan yang lainnya adalah iman dan takwamu. Oh begitu. Nggak ada ceritanya. Jadi gini, Bu, perbedaan janda saya dan janda orang lain adalah saya, walaupun suami saya misalnya saya bercerai, tetap saya punya kualitas kalau saya beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau ada janda yang suaminya mati, kalau kelakuannya kayak hantu blau, tetap dia tidak berkualitas. Karena di Islam itu kami tidak dibedakan dengan kejandaan kami, bukan etnis, warna kulit, tidak ada begitu. Allah sudah nih, saya kasih dalilnya ya. Ya, dalilnya. Di mute dulu, Bu. Di mute dulu, Bu. Ya.
Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nggak peduli bu, mau dia janda kek, janda ditinggal mati kek, janda ditinggal hidup kek, janda berkualitas cantik manis pinter kayak saya kek. Kalau saya bertakwa, saya dicintai Allah. Tapi kalau saya udahlah manis, mahasiswa, bijaksana, bijak sini, injak sana, injak sini, tapi kalau saya tidak bertakwa kepada Allah, I am not have a value. Nggak ada value. Karena value itu terdapat di dalam qalbu, ketakwaan kepada Allah. Jangankan janda bu, jangankan janda bu, seandainya seorang perempuan punya suami, tidak pernah melawan pada suami tapi tidak pernah sholat, ya tidak dapat apa-apa, tidak bisa dikatakan bervalue. Karena yang namanya orang berkualitas di hadapan Allah adalah